Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi session di dalam PHP. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang mengenal apa itu session, ya. Nah, mari sama-sama kita bahas kali ini apa itu session di dalam PHP. Oke, pendahuluan di sini, session adalah proses menyimpan informasi dalam variabel atau variabel session untuk digunakan di beberapa halaman selama variabel session tersebut masih aktif. Nah, Bapak Ibu, dapat dikatakan pula kalau session ini adalah merupakan suatu variabel yang sifatnya global, ya, atau kita sebutnya variabel session, di mana berfungsi untuk menyimpan informasi di dalamnya. Oke, kalau variabel biasa itu dia hanya berlaku untuk satu halaman itu, Bapak Ibu, kalau variabel session dia akan berlaku di beberapa halaman selama session tersebut masih aktif. Oke. Nah, untuk memulai session, Bapak Ibu, pertama kita menggunakan perintah session start. Jadi di awal baris script, sebelum kita lebih lanjut membuat session ataupun mengolahnya, itu kita deklarasikan dulu perintah session start, ya. Nah, kemudian variabel session secara global menggunakan awalan tanda $_ session, ya. Nah, kemudian bagaimana membuat variabel session dan mengisinya? Oke, untuk membuat variabel session dan mengisinya, Bapak Ibu, kita deklarasikan sebagai seperti ini, ya. Bentuk umumnya seperti ini, ya, tanda $_ session, kemudian kurung kotak, ya, kemudian isi dari atau nama dari variabel session tersebut. Jangan lupa diberikan tanda petik 2 kalau posisinya tidak di antara tanda petik 2. Oke, kemudian di sini contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya contohkan tanda $_ session, kemudian nama sessionnya adalah nama, seperti itu. Sedangkan untuk mengisinya, ya, Anda hanya perlu menambahkan sama dengan setelah variabel session kemudian isi nilainya. Untuk mengisi nilai dari variabel session ini hampir sama, Bapak Ibu, dengan mengisi variabel pada umumnya, ya. Tinggal kita hubungkan dengan simbol sama dengan, kemudian kita isikan nilainya dengan tanda petik 2 kalau dia string, ya. Oke. Kemudian di sini contoh yang pertama untuk cara pengisian session. Nah, kode lengkapnya kita bisa buat dengan dokumen PHP, beri nama isi session.php. Nah, kita akan coba untuk contoh yang pertama, ya. Nah, saya akan buka Notepad++ nya dulu, Bapak Ibu. Kebetulan saya udah buka, ya, Notepad++ nya. Oke, kita new, kemudian saya simpan, save as. Oke, nah kebetulan saya masuk di folder CRUD project yang kemarin, Bapak Ibu. Saya akan buat folder lagi, atau bolehlah di sini aja, ya. Kita buat isi session.php, simpan. Oke, nah ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Oke, pertama kita deklarasikan variabel PHP. Maaf, bukan variabel PHP, ya, maksudnya tag PHP, ya. Oke, kalau kita lihat di sini yang pertama yang kita harus lakukan adalah memulai session, ya. Memulai session yaitu dengan mengetikkan perintah session start. Oke. Kemudian kita buat tadi, ya, doctype HTML, ya. Kemudian head, ya. Nah, oke. Kalau di contoh tidak ada judul, ya. Kalau ini kita kasih judul saja. Title, ya. Membuat session
dan mengisinya, ya. Nah, kemudian kita buat body. Oke, di body kita akan sama-sama deklarasikan variabel dari session ini, yaitu dengan menggunakan bahasa PHP. Ya. Oke, kita kasih komentar. Deklarasi variabel session. Ya, seperti ini. Nah, untuk mendeklarasikan variabel session, kita awali dengan simbol $, kemudian session kurung kotak, kemudian kita isi nama variabelnya apa, ya. Misalkan session, nama variabelnya adalah nama. Oke, di contoh kita isi dengan sama dengan Andi Budiman. Andi Budiman. Seperti ini, ya. Kemudian session yang kedua, contohnya adalah jenis kelamin, ya, sama dengan laki-laki, ya. Oke, kemudian kita cetak, ya, variabel session ditetapkan. Ya, contohnya seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita coba jalankan di browser. Oke, kita akan coba panggil localhost, kemudian crud/isi session.php. Oke, nah dengan muncul seperti ini variabel session ditetapkan, artinya kita sudah mengisi variabel atau membuat dua variabel session, yaitu variabel session nama, kemudian variabel session jenis kelamin, dan kita isi masing-masing variabel tersebut. Yang pertama kita isi dengan nama Andi Budiman, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, ini baru kita isi, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat lagi di modul, ya. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengambil nilai variabel session? Ya. Untuk mengambil nilai dari variabel session, terlebih dahulu Anda harus menjalankan perintah pada subjudul sebelumnya, yaitu mengisi nilai variabel session. Apabila variabel session berhasil ditetapkan, selanjutnya Anda bisa mengakses nilai dari variabel session tersebut dengan perintah sebagai berikut. Nah, apabila tadi Bapak Ibu kita sudah membuat file yang isi session.php ini, ya, kemudian kita jalankan, nah, selanjutnya kita bisa, ya, mengambil nilai dari variabel yang tadi sudah kita buat dan kemudian kita jalankan, ya. Oke. Nah, perintahnya adalah ya tinggal kita panggil saja variabel session tersebut, kemudian kita cetak menggunakan perintah echo, seperti itu. Oke. Nah, kita akan contohkan, ya, berarti kita akan buat file tampil session.php. Oke, new, kemudian file set as, ya, tampil session.php. Oke, kita buat lagi session start, berarti, ya, Bapak Ibu. Start, ya, ini, ya. Kemudian tadi apa, doctype HTML, kemudian head, kemudian title, judulnya adalah mengambil nilai variabel session. Kemudian body, ya.
Selanjutnya body. Nah, di body baru kita PHP. Kita bisa menggunakan perintah echo. Ya, kalau di contoh kita lihat di sini nama saya adalah kemudian jenis kelamin ya. Oke, nama saya adalah. Nah, kita gabung dengan titik, kemudian kita panggil variabel sessionnya. Session, kemudian nama. Ya, oke. Kemudian kita pakai tag br. Sudah. Kemudian yang kedua echo, ya, jenis kelamin, ya. Titik kita gabung dengan session jenis kelamin. Nah, jangan lupa ya, pakai tanda petik 2. Kemudian titik br. Dan seperti ini. Kita kasih komen ya di sini. Komennya adalah variabel session sebelumnya harus sudah ditetapkan. Harus sudah ditetapkan. Nah, tadi kita sudah tetapkan di halaman isi session, kemudian sudah kita jalankan pula. Oke, kita simpan Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba jalankan tampil session. Oke. Nah, ini isi session.php. Kalau kita sekarang akan panggil tampil session.php. Oke, nah ini ada error. Error ini kenapa? Nama saya adalah Andi Budiman. Yang pertama itu sudah betul, Bapak Ibu ya. Nama saya adalah Andi Budiman. Yang kedua undefined indeks jenis kelamin. Nah, kenapa? Apa yang salah? Nah, ternyata yang salah adalah di awal kita buat variabelnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu disatukan. Nah, sedangkan pada tampil session ini jenis kelaminnya dipisah menggunakan underscore. Otomatis apa yang kita ambil nilainya dia tidak diketahui. Karena apa? Karena variabel session ini belum dibuat atau sebelumnya belum pernah dibuat. Nah, berarti kita salah panggil nama variabel session. Harusnya jenis kelaminnya disatukan. Kita simpan ulang, kemudian kita jalankan. Kita refresh. Nah, oke. Nah, sekarang sudah tidak ada error lagi Bapak Ibu. Nah, hasilnya nama saya adalah Andi Budiman, jenis kelamin laki-laki. Nah, perbedaannya dengan variabel biasa Bapak Ibu, kalau variabel biasa biasanya dia hanya berlaku di satu halaman ini saja. Di satu page ini saja. Tapi kalau misalkan variabel session selama sesinya masih aktif, ketika kita buka di tag yang lain, ketika misalkan saya pastekan alamatnya kemudian saya jalankan, oke, nilainya masih sama Bapak Ibu. Nama saya adalah Andi Budiman, jenis kelaminnya laki-laki. Seperti itu. Mau berapa tab pun hasilnya masih sama. Artinya nilainya masih ada. Masih utuh. Karena apa? Karena sesinya masih aktif. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah nilai variabel session. Nah, jadi selain kita bisa buat, kemudian bisa kita ambil nilainya, kita juga bisa ubah nilai dari variabel session tersebut. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalkan yang akan kita ubah ini adalah variabel session nama. Yang tadinya Andi Budiman menjadi Budi Susanto, ya, seperti itu. Kita akan buat lagi, ya. Kita simpan dulu. File save as, ubah session.php, ya, simpan. Oke, kita buat dulu PHP. Kemudian di sini tadi session start, ya, kita buat tag doctype HTML, head, title,
title, mengubah nilai session. Nah, kemudian kita buat body. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk mengubah nilai variabel session yang sudah ada, Anda tinggal menulis ulang nilainya saja. Ya, kita buat komentarnya dulu. Ya, untuk mengubah nilai, maaf, nah ini harus dari antara tanda apa, tag PHP. Untuk mengubah nilai, ya, variabel session yang sudah ada, Anda tinggal menulis ulang nilainya. Anda tinggal menulis ulang nilainya. Ya, kayak gitu. Ya. Nilainya saja. Nah, oke. Nah, kemudian kita ubah nilainya, misalkan session nama yang awalnya itu Andi Budiman, sekarang kita isi dengan Budi Susanto. Ya. Kemudian kita cetak echo, ya. Session nama, ya, seperti ini. Oke, kita coba simpan, kemudian kita coba jalankan. Oke, kita kemudian tampilkan halaman ubah session. Oke, nah sekarang halaman ubah session sudah kita jalankan, otomatis nilai dari variabel nama itu harusnya berubah. Nah, kita coba reload yang halaman tampil session. Klik. Nah, halaman tampil session sekarang namanya jadi berubah, bukan Andi Budiman lagi, tapi nama saya adalah Budi Santoso. Di semua tab itu pasti dia berubah nilainya jadi Budi Susanto, ya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu, ya. Contoh mengubah nilai variabel session. Oke. Nah, setelah kita buat, setelah kita isi, kemudian setelah kita ubah, selanjutnya bagaimana kita menghapus atau istilahnya di sini menghancurkan session dalam PHP. Untuk menghapus semua variabel session global dan menghancurkan session, gunakan session unset dan session destroy. Ya, kode lengkapnya di sini destroy session.php. Jadi yang paling simpel adalah ini, Bapak Ibu, session destroy. Ya, seperti itu. Otomatis semua sesi yang aktif itu dia akan dihapus, seperti itu. Ya, nah biasanya ini suka digunakan untuk membuat fasilitas logout, ya. Oke, kita coba, ya. File seperti biasa, file save as, namanya itu destroy session.php, simpan. Oke, nah pertama berarti php session start. Jadi ini sudah menjadi makanan pokok kalau kita ingin menggunakan session ini, harus kita awali dengan session start. Doc type HTML title
menghancurkan session. Body ya. Kemudian PHP. Perintahnya adalah yang pertama adalah menghapus semua variabel session. Menghapus semua variabel session. Ya, session unset. Ya, kemudian menghancurkan session. Session destroy. Oke, udah ya. Kita coba jalankan Bapak Ibu. Nah, tadi ya, pada saat kita tampil session itu akan menampilkan nama saya adalah Budi Susanto. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Budi Susanto dan laki-laki ini adalah nilai dari variabel session yang di awal itu kita buat. Ya, Budi Susanto itu diambil nilainya dari variabel session nama, sedangkan laki-laki ini diambil dari variabel session jenis kelamin. Nah, apabila kita menjalankan perintah destroy session .php, maka kedua variabel session tersebut dia akan dihapuskan. Enter. Oke. Nah, kita sudah jalankan destroy session. Sekarang kita cek betul nggak ya sessionnya dihancurkan. Nah, kita coba reloadkan halaman ini. Oke. Nah, ini ya undefined index nama. Kemudian undefined index jenis kelamin. Pada saat di halaman tampil session ini kita ingin mengambil nilai dari variabel nama dan variabel jenis kelamin, itu terjadi error. Kenapa? Tidak dikenali adanya pengindekan untuk nama dan jenis kelamin. Kenapa? Karena sesinya sudah kita hapus atau sudah kita hancurkan, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat variabel baru berarti kita harus jalankan isi session .php. Oke. Nah, kalau sudah kita jalankan baru kita cek. Tampil session. Oke. Nah, sekarang muncul ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bagaimana, ada gambaran Bapak Ibu? Mudah-mudahan ada gambaran ya tentang session ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, variabel session ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat fasilitas login. Nah, jadi mekanismenya adalah dengan session ini kita akan melakukan pengecekan. Apabila ada session yang sudah ditetapkan di awal aktif, maka dia bisa mengakses halaman-halaman tertentu. Tapi kalau misalkan ternyata belum ada atau belum aktif atau nilainya tidak ada ya, maka tidak diizinkan untuk mengakses halaman tersebut ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat praktikum membuat fasilitas login. Oke. Nah, login yang akan kita buat Bapak Ibu di sini akan terintegrasi dengan database MySQL. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah membuat satu database yaitu DB penjualan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, kita masih menggunakan database yang itu ya. Kemudian kita tambahkan tabel, namanya adalah T pengguna ya. Oke. Jadi sebelum kita membuat tampilan halaman login, kita akan membuat database dan tabel sebagai media penyimpanan akun pengguna yang akan diberikan akses untuk login nantinya. Anda bisa menggunakan database yang sudah ada atau membuat database baru ya. Jadi bisa membuat database yang sudah ada, atau memilih database yang sudah ada, atau membuat database baru. Kita gunakan saja database yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah punya DB penjualan Bapak Ibu. Nanti kita akan buat tabel yang pengguna ini di database tersebut. Oke, nah ini untuk tabel pengguna itu sendiri, di sini ada beberapa field
Yang pertama ada ID pengguna, kemudian ada username, ada password, ada nama lengkap, kemudian ada level. Oke, levelnya ini hurufnya huruf kecil ya. Hurufnya huruf kecil, level. Oke, untuk ID pengguna di sini tipe datanya integer. Ya, ini integer, kemudian dia sebagai kata kunci utama, kemudian plus ada auto increment. Kalau sebelumnya Bapak Ibu belum tahu apa itu auto increment ini adalah penomoran otomatis. Jadi pada saat Bapak Ibu tidak menginputkan nilai di ID pengguna ini, maka sistem akan mengisi nilainya secara berurutan berdasarkan nilai terakhir yang diinputkan. Kemudian di sini username, di sini menggunakan tipe data varchar, panjangnya 35, kemudian dia sifatnya unik, artinya tidak boleh ada yang sama namanya, ya, atau username-nya. Kemudian password di sini varchar 100. Nah, kenapa password ini panjangnya 100? Karena nanti password ini akan kita enkripsi dengan menggunakan fungsi MD5. Nah, kemudian di sini ada nama lengkap varchar panjangnya 45. Kemudian yang kelima adalah level, nanti tulisnya L-nya kecil ya, level. Set propertinya adalah enum, jadi nanti pilihannya yang akan ditetapkan adalah admin, kasir, ya, pilihan input admin, kasir. Jadi penulisan ininya nilainya nanti Bapak Ibu menggunakan tanda petik seperti ini, dan dipisah menggunakan tanda koma. Ya, makanya nanti kalau level ini diisi selain pilihan ini dia tidak akan bisa seperti itu, ya. Nah, untuk mempersingkat pembuatan tabel Bapak Ibu, di sini saya sudah menyediakan perintah SQL untuk membuat tabel tag pengguna. Bapak Ibu bisa bikin manual dalam artian satu dengan menggunakan php-admin ya. Nah, atau misalkan kita tinggal copy saja, kemudian kita pastekan di kolom SQL ini. Kita akan coba pastekan di kolom SQL, paste, kemudian go. Oke, nah kode SQL-nya sudah dijalankan Bapak Ibu ya. Ini ditandai dengan tampilnya tag pengguna. Oke, di tabel pengguna ini belum ada datanya Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat di modul di sini ya, apabila tabel sudah selesai dibuat, selanjutnya silakan Anda isi data minimal ada 2 data pada tabel pengguna. Nah, datanya sudah saya sediakan di sini, barangkali Bapak Ibu mau beda dari yang punya saya silahkan saja. Ya, yang pertama adalah username Andi, password 123, nama lengkap Andi Budiman, levelnya admin. Oke. Kita coba input ya. Yang pertama username. Nah, karena auto increment gak usah diisi Bapak Ibu, biarkan dia otomatis ya. Andi, kemudian passwordnya 123, nama lengkapnya Andi Budiman. Levelnya adalah admin. Oke, kita bisa langsung input yang kedua. Yang kedua adalah Yuli, kalau tidak salah Yuli 456 passwordnya, nama lengkapnya Yuli apa? Yuli Ningsih ya, Yuli Ningsih. Kemudian levelnya adalah kasir. Oke, nah sebelum kita simpan atau sebelum kita go, nah perhatikan Bapak Ibu pada kolom atau pada baris password itu pada kolom function itu Bapak Ibu pilih yang namanya MD5 ya, MD5. Nah ini klik pilih MD5, sama yang bawahnya juga MD5. Nah ini MD5. Nah ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merubah nilai password yang kita inputkan menjadi dienkripsi nantinya. Ya. Nah, hasilnya nanti pada saat kita simpan bukan 123 lagi atau bukan 456 lagi, tapi hasil dari enkripsi MD5. Kita coba go ya. Klik go. Oke, kita lihat browse. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, password yang 123 tadi yang kita inputkan sekarang nilainya jadi seperti ini. Jadi ketika ada orang yang masuk, dia tidak akan langsung tahu apa password yang tersimpan karena sudah dienkripsi menggunakan MD5 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan jenis enkripsi selain MD5
bisa menggunakan yang lainnya bebas ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah kita buat tabel tag pengguna, kita buat datanya, tadi sudah ada 2 rekod yang tersimpan. Selanjutnya kita apa? Nah, di sini ada pengertian ya, sebelum dienkripsi 1 2 3, sesudah dienkripsi dengan MD5 ini. Oke. Nah, ini barangkali nanti Bapak Ibu ada kendala bisa lihat di modul juga ya, ada penjelasannya. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya adalah membuat halaman form login. Ya. Dimana pada halaman ini ada 2 input, yaitu input username dan input password. Kemudian tidak lupa 1 tombol, yaitu tombol login. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kode lengkapnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba praktekkan Bapak Ibu. Oke, kita buat formnya dulu ya. Kita simpan, tadi filenya adalah save as login.php. Saya simpan ya, login.php. Oke, kita buat tampilan form dulu menggunakan HTML Bapak Ibu ya. Misalkan doctype HTML ya, kemudian head. Nah, kita kasih judul. Oke, judulnya apa di sini? Form login, ya. Form login. Setelah head, body. Nah, di body kita buat dulu judul, ya. Dia posisinya ke tengah, H2. Origin sama dengan center. H2. Judulnya adalah sama form login. Kemudian selanjutnya kita buat form. Nah, ya. Metodenya sama dengan post. Nah, actionnya sama dengan halaman ini sendiri. Nanti kita buat scriptnya di atas ya. Actionnya adalah login.php. Form. Nah, di dalam form kita buat inputan. Inputannya kita rapikan dengan table. Ya. Tabelnya kita ketengahkan allegiance sama dengan center. Kemudian di sini width-nya 500 px ya, bisa. Table. Oke, kemudian kita buat baris tr terlebih dahulu, kemudian kolom td ya, ada 2 kolom saja, kolom label dan kolom input ya. Yang pertama adalah username ya, menggunakan input tipe teks. Input tipe sama dengan teks ya, name-nya sama dengan username. Kemudian ya, kalau mau pakai placeholder boleh, placeholder. Sama dengan ya, masukkan username. Oke, kemudian kita validasi dengan required ya, validasi HTML5 required. Ya, yang selanjutnya adalah kita copy paste yang pola barisnya. Yang kedua adalah password. Input tipenya jangan teks, kita pakainya password. Nah, sehingga simbolnya disamarkan. Masukkan password. Ya. Kemudian divalidasi juga sama pakai required. Kita paste lagi. Nah, sekarang untuk yang tombol. Nah, tombolnya tombol submit, kemudian name-nya login, ya, value-nya login. Oke. Berarti dikosongkan labelnya, kemudian ke tombol, tipenya submit. Jadi untuk tombol tipenya submit. Name-nya adalah login.
ya. Tidak, kalau tombol tidak pakai placeholder, ya, tidak pakai required, ya, langsung ke value sama dengan login seperti ini. Oke, sudah sama seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita cek dulu tampilannya seperti apa. Login.php. Oke, tampilnya sudah sesuai Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita buat kode PHP-nya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, karena kita akan menggunakan session Bapak Ibu, kita akan menuliskan perintah session start. Sekarang kita akan buat kode PHP-nya session start. Ya, kemudian karena kita akan berkomunikasi dengan database, yaitu dengan melakukan pengecekan username dan password yang nanti kita inputkan di form ini disamakan dengan yang ada di tabel tag pengguna, berarti kita harus punya jembatan ke sana, yaitu includekan file koneksi. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, karena apa? Karena ini halaman form, jadi form login, jadi kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau si user dia sudah login ke form login, maka harusnya jangan tampil lagi form login. Langsung kita arahkan ke halaman, misalkan ke halaman index, ya. Berarti kita akan melakukan pengecekan session di sini sebelum lebih jauh ya. Berarti kan if tidak empty session. Nah, kita nanti akan buat nama sessionnya adalah session username dan password. If tidak empty session username, ya, and tidak empty session password, maka arahkan ke halaman indeks. Artinya tidak empty itu tidak kosong, berarti nilainya ada ya. Nah, berarti arahkan ke header location .2 index.php, karena kita nanti berada di folder CRUD ya. Sebaliknya kalau ternyata misalkan dia kosong, artinya dia belum login, maka tampilkan halaman login ini. Oke, kita update kurung kurawalnya ya, sini tutup ya. Jadi kalau misalkan dia sudah login, dia akan diarahkan ke halaman index.php. Kalau misalkan ternyata dia belum login, maka dia akan menampilkan halaman login ini supaya dia login. Ya. Ada gambarannya Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian pada saat di halaman login, artinya dia belum login, kita akan melakukan pengecekan data atau nilai yang dikirim lewat form ini ya. Pada saat tombol login diklik misalkan ya. Oke, berarti if iset apa? Berarti post ya. Post login ya, bisa menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Maka ya, nah artinya jika tombol klik login ini diklik, nanti apa yang akan kita lakukan? Nah, berarti kita akan membandingkan nilai inputan di form dengan yang ada di database. Nah, kita buat dulu variabel username ya, kemudian kita isi nilainya dari pengiriman form login, post username.
Kemudian password sama dengan, nah khusus untuk password kita langsung enkripsi. Nah ini jangan lupa, ini langsung kita enkripsi menggunakan MD5. Nah, ya, MD5 nya kecil aja ya, MD5. Kemudian password. Jadi nilai yang nanti kita inputkan di form itu pada saat ke database disimpannya sudah melalui konversi MD5. Oke, titik koma ya. Nah, kemudian sudah variabel username dan password isi ya. Kemudian kita akan melakukan query. Tampil sama dengan MySQL query koneksi. Oke. Jadi ini bentuk baku Bapak Ibu ya. Bentuk baku pada saat kita di CRUD untuk menampilkan data, bentuk polanya kayak gini aja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, yang bedanya pasti ini di sini ya. Kita akan menampilkan data. Jadi ceritanya kita akan mengecek apakah ada data pengguna yang username dan passwordnya yang kita inputkan di form. Gitu. Ya. Berarti select bintang from pengguna sama dengan where apa? Username sama dengan variabel username dan harus sama dengan passwordnya juga sama dengan variabel password seperti ini. Oke. Kemudian kita ini pakai data sama dengan MySQL fetch array, kemudian tampil. Kita akan tampilkan datanya. Oke, seperti ini. Kemudian pada saat kita akan mengambilkan data, kita juga akan melakukan pengecekan kondisi. Ya. Oke, dengan apa? Dengan empty. Ya. Artinya kalau ternyata tidak ditemukan, maka akan ada pesan login gagal. Tapi kalau ternyata ditemukan ada data, maka akan dilanjutkan kepada pengaktifkan variabel session. Ya. Oke, berarti if data empty jika kosong, data username ya, maka apa? Maka kita buat perintah echo script ya. Artinya jika gagal login berarti datanya karena tidak ditemukan adanya kesamaan antara username dan password yang diinputkan di form dengan di database. Script alert ya, kita buat pesan. Pesannya adalah tadi samakan dengan dari modul gagal login seperti ini. Kemudian window dot location sama dengan ke login.php lagi ya, login.php lagi seperti ini ya. Oke, sudah sama. Nah, selanjutnya jika else, jika sebaliknya artinya jika tidak kosong. Nah, jika tidak kosong, selanjutnya kita akan melakukan pengaktifkan variabel session. Ya, diawali dari pengaktifan variabel session ID pengguna. ID pengguna, username, password, nama lengkap, level, ya. Oke. Session ID pengguna diisinya dari apa? Diisinya dari data yang tampil pada saat pengecekan ke database, data ID pengguna. Nah, kita akan melakukan pengulangan duplikat karena polanya sama.
tinggal kita ubah ininya saja. Setelah ID pengguna, berarti kita masukkan username, kemudian password, kemudian nama lengkap, kemudian setelah nama lengkap level ya, level. Nah, setelah kita mengaktifkan variabel session ID pengguna, username, password, nama lengkap, level, selanjutnya kita berikan dia juga pesan bahwa pesan tersebut berhasil login. Kemudian sambil mengarahkan ke halaman index.php, ya. Berarti ke halaman tampil data barang misalkan ya, kalau kasusnya untuk yang kemarin. Oke, berarti kita copy dari sini karena polanya sama. Berarti berhasil login. Window.location berarti index.php. Oke, sudah. Oke, simpan. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah memasukkan akunnya itu Andi, passwordnya 123 ya. Kita coba sekarang salahkan dulu Bapak Ibu. Dia nanti ada pesan salah nggak? Nggak kan, Cepi 123 login. Gagal login. Kenapa gagal login? Karena Cepi tidak terdaftar di dalam tabel pengguna. Oke. Kita masukkan sekarang Andi, tapi passwordnya disalahkan. Ya, menjadi 456. Login. Gagal login juga. Kenapa? Karena password Andi itu bukan 456 tapi 123. Nah, sekarang kita baru masukkan yang benar. Andi, passwordnya 123. Kemudian kita coba klik login, maka dia akan mengatakan berhasil login. Kemudian oke. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke index.php. Nah, cuma di index.php, nah ini masih ada yang error tadi karena saya perbaharui lagi, ya. Nah, ininya, ya. Oke, nah jadi munculnya ke sini. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk form login, kalau dia sudah selesai login, maka dia akan diarahkan ke index.php. Nah, kemudian apabila saya klik login.php lagi, saya akses halaman ini, dia nggak akan mau ke halaman login.php. Klik login.php, maka dia akan langsung mengarahkan lagi ke index.php. Karena apa? Karena di awal itu ada pengecekan yang login ya. Nah, karena di awal dia ada pengecekan. Jika sudah login, artinya jika tidak kosong, berarti kan ada aktif nilainya. Ya, jika tidak kosong maka location index.php. Tapi sebaliknya else, kalau ternyata kosong maka tampilkan ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, kalau kita lihat di modul di sini selanjutnya adalah melindungi halaman dengan hak akses, ya. Untuk melindungi halaman yang sudah sebelumnya kita buat, kita akan melakukan pengecekan terhadap session yang aktif agar halaman yang sifatnya penting tidak bisa diakses oleh orang-orang secara bebas. Halaman tersebut bisa diakses ketika user tersebut memiliki akun yang tersimpan dalam database dan berhasil login. Nah, jadi sekarang kebalik ya. Jadi kalau yang login itu if tidak empty, kalau sekarang if empty ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk melindungi halaman seperti ini. Kita akan mencoba menerapkan pada halaman index.php yang sudah kita buat sebelumnya di materi CRUD. Nah, kalau sebelumnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perlindungan terhadap pengecekan session di sini. Nah, kalau yang dilindungi itu seperti ini. Di awal itu pasti ada pengecekan. Seperti ini. Nah, karena kenapa Bapak Ibu ya? Karena kalau misalkan kita langsung mengakses index.php, kalau tanpa dilindungi, meskipun Bapak Ibu mau login ataupun tidak login,
maka dia bisa diakses, tetap masih bisa diakses seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lindungi halaman index.php. Nah, cara melindungi seperti apa? Kita lindungi untuk pengecekan session. PHP session start. Kita lindungi if empty, jika kosong, session username and empty session password, maka apa? Jika kosong berarti arahkan dia ke halaman login. Header location titik 2 login.php. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata aktif ada nilainya, berarti tampilkan halaman ini, else tampilkan halaman ini. Nah, sampai kita tutup ke sini, berarti PHP-nya burung rawal seperti ini. Kita simpan. Oke. Nah, pada saat kita sudah login, dia bisa kita akses index.php. Tapi kalau misalkan kita belum login, karena sudah kita lindungi, Bapak Ibu ya, dengan pengecekan session itu tidak akan bisa keakses halaman ini. Ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya tinggal kita buat fasilitas logout. Oke. Ya. Kita buat fasilitas logout. Jadi untuk membuat fasilitas logout, kita buat file logout.php. Tapi sebelumnya untuk mengakses file logout.php ini, kita akan buat link di index.php. Linknya adalah di sini. Ya, kita akan copy dari link ini. Ya, linknya adalah logout.php. Logout.php, ininya logout. Nah, kita akan posisikan dia stylenya sama dengan float right, ya, jadi posisinya ke kanan nanti. Kita simpan ya. Jadi nanti tampilnya seperti ini untuk yang index. Nah, di sini ada logout. Ya. Jadi pada saat kita klik logout, dia akan menghapus session. Nah, selanjutnya kita buat logout.php. Klik new, file, save as, logout.php, simpan. Nah, untuk membuat logout.php itu sangat gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal kita panggil fungsi saja, session start. Kemudian cukup dengan session destroy juga Bapak Ibu kita sudah bisa buat ya. Session destroy. Kemudian kita buat echo script. Kita buat pesan JavaScript alert. Ya, kalau kita samakan dengan ini, Anda telah keluar. Anda telah keluar. Klik koma, kemudian window dot location sama dengan kita akan arahkan kemana setelah logout. Kita akan arahkan ke halaman login.php seperti itu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita bisa coba di tampil barang itu ada link logout, klik logout. Oke, ada error line 3. Errornya kenapa ya? Session destroy, session start. Nah, ini tidak ada titik koma session startnya. Ya, kita simpan, kemudian kita coba jalankan lagi. Klik logout. Nah, ini sudah berhasil ya, tidak ada error. Anda telah keluar. Kemudian klik OK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita akan coba lagi
posisi kita sesinya sudah berakhir ya. Sessionnya sudah kita hancurkan. Nah, kita akan coba mengecek apakah index.php bisa diakses tanpa login. Kita enter, maka dia tidak mau menampilkan halaman index.php karena langsung didirectkan atau diarahkan ke halaman login.php. Karena apa? Karena sudah ada pengecekan session ini. If empty session username and empty session password, maka location login.php. Kenapa diarahkan ke halaman login.php? Karena sesi username dan sesi password tidak aktif dan tidak memiliki nilai. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang terakhir ya. Kita masukkan Andi ya. Andi password 1 2 3. Klik login. Berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman index.php. Oke, logout. Oke. Nah, selanjutnya kita coba akun yang kedua, Bapak Ibu, yaitu Yuli ya. Yuli passwordnya 456 ya, 456. Oke, login juga. Oke, berhasil. Oke, seperti itu. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin menampilkan di sini pesan selamat ya, selamat datang misalkan. Itu bisa. Contohnya kayak gini Bapak Ibu ya. Pada saat ditampil barang di sini kita buat lagi ada ada H5 misalkan. Ada H5 selamat datang misalkan, kita cetak session session misalkan nama lengkap. Itu bisa seperti ini ya, selamat datang session nama lengkap seperti ini. Nanti kita coba cek ya. Sekarang kita logout dulu. Nah, kita akan coba login lagi. Andi passwordnya 1 2 3. Kita login. Berhasil login. Oke, selamat datang Andi Budiman. Ya. Nah, pada saat saya logout lagi, saya masukkan Yuli, passwordnya 456. Ini pun sama ya, namanya selamat datang Yuli Ningsih. Jadi pada halaman index.php karena sesi nama lengkap aktif, kita ambil nilainya yaitu Yuli Ningsih seperti itu. Oke. Nah, kemudian fungsi dari level, Bapak Ibu, kenapa kita simpan Kenapa kita buat juga di sini ada kolom level, ada level admin, ada level kasir. Nah, karena apa? Karena pada saat nanti di lapangan ada beberapa halaman yang tidak diperbolehkan atau yang dibolehkan hanya untuk kalangan user tertentu. Nah, makanya kita bagi dua, misalkan ada admin, ada kasir. Nah, misalkan untuk kasir hanya boleh mengakses misalkan input penjualan saja tanpa bisa mengakses laporan-laporan yang lain. Nah, caranya gimana? Berarti sama di pengecekan Bapak Ibu. Nah, pada saat misalkan di indeks kita sudah masuk di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan juga misalkan bahwa yang berhak mengakses index.php ini contoh ya adalah hanya admin saja. Berarti n session level session level sama dengan admin. Nah, misalkan kita tambahkan. Nah, berarti yang berhak mengakses ini adalah user yang mana kira-kira? Berarti yang berhak mengakses halaman ini adalah user yang dia memiliki level admin, yaitu Andi. Ya. Oke, kita coba.
Oke, cuma nanti posisinya pasti dia akan mengarah lagi ke halaman login ya. Dia akan terus berulang. Oke, berarti jika misalkan ini kita coba ya, logout. Kalau Andi pasti bisa masuk. Oh bentar, berarti jangan di sini ya Bapak Ibu. Nah kita jangan di sini, tapi di mana? Nah, di sininya berarti sudah tampil ya. Berarti di sini if session level sama dengan admin, maka ini ya tampilkan seperti itu. Oke. Nah kita coba login, Andi login, berhasil login, oke, maka dia akan tampil. Tapi pada saat kita logout, kemudian kita login lagi sebagai Yuli, 1 2 3 login. 456 login, berhasil login tapi tidak menampilkan apa-apa karena halaman tampil barang itu tadi kita set bahwa yang boleh mengaksesnya itu hanya yang levelnya admin saja ya, seperti itu. Kalau misalkan mau kita tambahkan else ya, else seperti ini, misalkan kita kasih keterangan echo Anda bukan admin ya, simpan. Nah ini contohnya, Anda bukan admin ya. Kalau mau ada tambahan logout, tinggal tambahkan saja di sini. Nah, Anda bukan admin. Anda bukan admin. Ya. Oke. Nah, klik logout, Anda telah keluar. Nah, kita masuk lagi Andi 1 2 3. Kalau Andi itu berhak karena levelnya admin. Nah, sedangkan kalau Yuli itu bisa login tapi dia tidak berhak untuk halaman tampil barang karena dia bukan admin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu, ini level ini maksudnya untuk apa, admin dan kasir ini. Nah, barangkali nanti di lapangan itu ada beberapa halaman yang boleh dan tidak boleh diakses oleh user tertentu. Nah Bapak Ibu bisa atur dengan menggunakan level ini. Dia ada level admin, level kasir, dan kedalaman level pun dia bisa jadi banyak, tidak hanya 2 level saja ya, nanti tergantung Bapak Ibu yang buat seperti itu. Oke. Nah mungkin Bapak Ibu untuk materi tentang session itu hanya seperti itu saja Bapak Ibu ya. Dan memang materi ini tidak kalah penting juga dari materi-materi yang sebelumnya, dan saya mohon nanti Bapak Ibu silahkan bisa implementasikan dengan proyek-proyek yang sebelum-sebelumnya dibuat ya, dan kemudian buat kasus login ini untuk kasus-kasus yang memang lebih kompleks lagi sebagai latihan di rumah Bapak Ibu ya. Oke, mungkin materi kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.